Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pencinta tanaman hias. Di video kali ini aku akan berbagi bagaimana cara merawat aglonema. Aglonema salah satu tanaman yang banyak diminati oleh pencinta tanaman hias, mulai dari harga yang murah sampai dengan harga yang mahal. Aglonema yang mahal memang memiliki corak yang cantik, tapi kita jangan khawatir apabila kita hanya mampu membeli aglonema yang murah. Asalkan kita berhasil merawatnya dengan baik, maka aglonema yang murah pun akan tampil menawan. Nah, aku akan memberi contoh aglonema Big Royku. Aglonema Big Roy ini salah satu aglonema yang murah, tapi apabila kita merawatnya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan tampil cantik tidak kalah dengan aglonema yang mahal. Karena kita menikmati keindahan daun aglonema, maka kita perlu memperhatikan betul-betul bagaimana keadaan daun aglonema. Daun aglonema ini sangat sering ditumbuhi oleh kutu-kutu putih. Kutu-kutu putih itu yang akan menyebabkan daun kita menjadi busuk dan menghilangkan keindahan daun aglonema. Kutu putih ini biasanya menempel di permukaan daun, di belakang daun, bahkan di tangkai-tangkai daun. Kita harus rajin membersihkan daun aglonema. Kalau aku biasanya membersihkan daun aglonemaku 2 minggu sekali. Ini untuk menghilangkan kutu-kutu dan kotoran-kotoran yang menempel di aglonema. Selain kita harus memperhatikan keadaan daun aglonema, kita juga harus merawat aglonema dari akar. Karena apabila akarnya tidak bagus, maka pertumbuhan aglonema pun tidak akan subur. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membersihkan daun aglonema ini tidaklah sulit, karena hampir di setiap rumah memilikinya. Aku menyediakan air. Air ini berguna untuk mencuci daun aglonema. Air ini harus ditambahkan dengan sabun pencuci piring. Kebetulan aku memakai Sunlight. Aku juga menyediakan air yang kuletakkan di dalam baskom. Ini berguna untuk membilas kain kanebo yang akan kugunakan untuk mengelap daun aglonema. Selain itu, aku membutuhkan botol spray. Takaran air dan Sunlight biasanya 100 ml air kuberi 1 tetes Sunlight. Kebetulan aku menggunakan 200 ml, jadi aku akan memberi 2 tetes Sunlight. Campurkan 2 tetes Sunlight ke dalam air, kemudian aku aduk agar sunlight-nya bercampur dengan air. Setelah itu, air tadi kumasukkan ke dalam botol untuk di-spray ke daun Sunlight. Tutup rapat botol spray, kemudian kuncang kembali air agar Sunlight dan air tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, semprotkan di seluruh permukaan aglonema, mulai dari atas daun, bawah daun, hingga ke batang-batang daun aglonema. Setelah selesai seluruh permukaan aglonema disemprot, kita diamkan selama 5 menit. Selagi kita menunggu selama 5 menit, aku biasanya menyemprotkan cairan ini ke seluruh tanaman aglonemaku yang lain. Sebaiknya membersihkan daun aglonema ini di pagi hari.
Karena setelah kita membersihkan, kita akan menjemurnya di matahari pagi kurang lebih 1 jam. Ini untuk menghindari kutu putih menempel kembali di daun aglonema. Setelah kurang lebih 5 menit, aku akan menyemprot kembali daun aglonema ini, tapi hanya menggunakan air bersih saja, tanpa campuran sunlight. Penyemprotan air bersih ini sangat berguna sekali untuk membersihkan sisa-sisa sunlight yang menempel di daun, agar tidak merusak daun. Semprotkan secara merata di permukaan daun, di bawah daun, di tangkai-tangkai daun, sama seperti kita menyemprot cairan sunlight tadi. Daun aglonema ini memang sangat sensitif dengan kotoran, kutu, jamur, serta bakteri. Makanya kita harus rajin membersihkan daun aglonema ini agar tidak busuk dan daunnya selalu tampil cantik. Lakukan pembersihan daun aglonema ini secara rutin, minimal 1 bulan sekali. Kalau aku biasanya melakukan 2 minggu sekali. Aglonema tidak menyukai sinar matahari secara langsung, karena ini akan merusak daun aglonema. Makanya aku meletakkan aglonema ini di teras rumahku dengan naungan atap. Inilah yang menyebabkan dia sering tumbuh kutu putih karena dia tidak terkena sinar matahari langsung. Makanya kita harus rajin mengecek dan membersihkan daun aglonema. Setelah menyemprotkan air secara merata, kita elap daun aglonema menggunakan kanebo. Mengelapnya kita harus hati-hati mengikuti arah ruas daun dan diperhatikan siapa tahu masih ada kutu-kutu yang menempel di daun. Saat mengelap daun aglonema, kita harus hati-hati. Jangan terlalu pelan, jangan juga terlalu keras. Karena apabila kita terlalu keras, ini bisa merusak daun aglonema. Setelah mengelap 1 atau 2 daun aglonema, sebaiknya kita membilas kain kanebo dengan air yang kita sediakan di dalam baskom tadi. Ini berguna agar kain kanebo kita terjaga kebersihannya dan tidak meninggalkan kotoran di daun-daun berikutnya. Saat mengelap daun aglonema, kita harus perhatikan benar-benar karena kutu putih ini biasanya menempel di pangkal tangkai daun. Aku tidak pernah menggunakan kilap daun untuk membuat daun aglonemaku mengkilat. Aku hanya menggunakan teknik ini dan ternyata hasilnya daun aglonemaku tetap mengkilat dan bebas dari kutu. Ini sudah kulakukan sejak 3 bulan yang lalu dan alhamdulillah tidak ada masalah dengan daun aglonemaku. Setelah semua daun kita bersihkan, sekarang giliran tangkai daun. Satu persatu tangkai daun kuelap
agar kutu yang menempel lepas dan tangkai daun menjadi bersih. Nah, sahabat pencinta tanaman hias, sekarang daun aglonemaku sudah bersih, mengkilap, dan cantik. Saatnya untuk menjemur lebih kurang 1 jam di bawah sinar matahari pagi. Ingat, sinar matahari pagi, karena sinar matahari pagi bagus untuk daun aglonema. Selain membersihkan dan memperhatikan keadaan daun aglonema, kita juga wajib memperhatikan media tanam aglonema. Media tanam aglonema ini sangat penting untuk membantu pertumbuhan akar aglonema. Kalau media tanam aglonema bagus, maka pertumbuhan akar juga bagus. Pertumbuhan akar yang bagus ini menyebabkan aglonema kita tumbuh dengan subur. Media tanam yang kugunakan untuk aglonema campuran sekam bakar, sekam mentah, dan ditambahkan tanah humus sedikit. Sahabat pencinta tanaman hias bisa menggunakan media tanam apa saja, yang penting media tanamnya poros dan tidak menyimpan air. Aku biasanya menyiram aglonema antara 4-5 hari atau tunggu media tanamnya kering. Kita harus mengecek media tanamnya benar-benar kering, jangan hanya di bagian luarnya saja. Media tanam aglonema haruslah steril. Dia harus bebas dari kutu, jamur, cacing, dan bakteri-bakteri yang merugikan pertumbuhan aglonema. Banyak sahabat pencinta tanaman hias bertanya, bagaimana caranya menghilangkan semut di media tanam? Sebaiknya kita mengganti media tanam apabila sudah ada semut, karena itu bisa mengganggu pertumbuhan akar aglonema. Saat meracik media tanam aglonema, aku biasanya menyampurkan dengan puradan. Dengan menyampurkan puradan ini, biasanya semut tidak mau berada di dalam media tanam kita. Sebaiknya kita jangan langsung menggunakan media tanam yang baru kita racik. Tunggu sampai 2 atau 3 minggu, barulah kita menggunakan media tanam ini untuk menanam aglonema. Untuk membunuh jamur, aku biasanya menggunakan antrokol. Antrokol ini sangat ampuh apabila di musim hujan, karena saat itu jamur akan mudah tumbuh di media tanam, di pohon aglonema, dan di daun-daun aglonema. Pupuk yang kugunakan merek Gromor yang untuk daun 32-10-10. Ini kugunakan biasanya setiap 2 minggu sekali. Saat menyiramkan pupuk, aku hanya menyiramkan di media tanamnya saja, sedangkan daun tidak aku siram. Nah, itu tadi pengalamanku dalam merawat aglonema. Sebenarnya tanaman apa saja yang kita rawat dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan tanaman yang cantik, walaupun tanaman itu murah. Demikianlah videoku tentang berbagi pengalaman merawat aglonema. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat pencinta tanaman hias. Terima kasih atas support dan dukungannya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.